Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah memahami tauhid, karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada muqaddimah yang ketiga, kalau bisa kita katakan muqaddimah yang ketiga, dan ini akhir dari semua muqaddimah tentunya, karena setelah ini insyaallah kita akan masuk pada bahasan inti, yaitu masuk pada bahasan kaedah-kaedah memahami tauhid, atau sebaliknya kaedah-kaedah memahami kesyirikan. Makanya pada muqaddimah yang ketiga ini kita berikan tema dengan judul pentingnya memahami tauhid dan syirik. Pentingnya memahami tauhid dan syirik. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan halaman 33. Untuk siapapun di antara pemirsa sekalian yang memiliki buku terjemahannya, silahkan dibuka di halaman 33. Dan untuk pemirsa sekalian yang belum memilikinya, untuk area Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura, maka silahkan hubungi nomor yang pernah kita posting waktu itu untuk ikhwan kepada Mas Rahman Abu Aqila, dan untuk akhwat kepada Mbak Syarifah Ummu Aqila. Dan untuk mengambil buku saku ini tentunya gratis bagi yang belum dapat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana yang dari luar kota, tetap hubungi mereka berdua. Tetap hubungi mereka berdua. Karena jika stok masih ada, kita akan kirimkan. Cuma tentunya Anda akan tanggung ongkos kirimnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, perhatikan halaman 33, bahasan kita yang baru,
Dan insyaallah ini muqaddimah yang terakhir dari total 3 muqaddimah, ini sebelum masuk pada bahasan inti, yaitu tentang kaedah-kaedah memahami tauhid atau kemudian sebaliknya memahami kesyirikan. Oke. Sebutkan dalam matanya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau rahimahullah taala, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibahu min al-khalidina fin nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik, la'alla Allah ay yukhlisaka min hadhihi asy-syabkah wa hiya asy-syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bima'rifati arba'ata qawaida dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Yang artinya adalah, perhatikan, jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Maka Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting atas kalian adalah memahami perkara tersebut. Ya, karena yakni ibadah rusak, amal terhapus dan kekal di neraka. Ibadah rusak, amalan terhapus dan kekal di neraka. Maka kata Syekh, maka Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting atas Anda adalah mengetahui perkara tersebut. Apa itu? Ya, kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanmu dari asyabkah ini, yaitu kesyirikan. Ya. Karena ia merusak ibadah, karena ia menggugurkan amal, karena ia mengekalkan pelakunya na'udzubillah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting yang harus kita ketahui. Bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan? Bagaimana agar kita terhindar dari kesyirikan yang merusak ibadah, menghapus amal, dan mengekalkan pelakunya di neraka. Ini perkara yang paling penting yang harus kita ketahui. Tauhid dan kemudian lawannya adalah syirik. Yaitu kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaedah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Nah, itu yang kita akan pelajari insyaallah mulai pekan depan. Dengan mempelajari kaedah-kaedah ini, tahu kita apa itu syirik. Dengan mempelajari kaedah-kaedah ini, akhirnya selain kita tahu syirik dan bisa menghindarinya, maka kita melakukan lawannya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Insyaallah kita akan bahas mulai pekan depan, sudah masuk pada bahasan inti, yaitu kaidah yang pertama. Tapi sekarang masih muqaddimah berkaitan dengan kesyirikan yang merusak peribadatan, yang membatalkan amal, dan na'udzubillah jika orang itu meninggal dan kemudian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya
kekal dia di neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditolong. Nah, kita akan bahas dalam keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Oke. Keterangan beliau Syekh Shalih Fauzan ay madama annaka arafta at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah yajibu an ta'rifa ma huwa asy-syirk li'anna alladhi la ya'rifu asy-syai'a yaqa'u fihi fala budda annaka ta'rif anwa' asy-syirki min ajli an tajtanibaha li'anna Allah ta'ala hadzara min asy-syirki wa qala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fahadha asyirku alladhi hadha khataruhu wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa yahrimu minal maghfirah. Qala ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Idhan hadha khatarun 'azimun yajibu 'alayka an ta'rifahu qabla ayyi khatarin li'anna asy-syirka dhallat fihi afhamun wa 'uqulun lina'rifa ma huwa asy-syirku minal kitabi was sunnah Allahumma hadzara minasy-syai'i illa wa bayyanahu wama amara bisyai'in illa wa yubayyinuhu linnas fahuwa lan yuharrima asy-syirka wa yatrukahu mujmalan bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim wa bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fis sunnah bayanan syafiyan fa idza aradna an na'rifa ma huwa asy-syirk narju ila al-kitab was sunnah hatta na'rifa asy-syirk wala narji'u ila qawli fulanin wa hadha sayati. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menerangkan matan yang tadi, kata beliau madama annaka arafta at-tauhid, selama engkau mengetahui apa itu tauhid, wahwa ifradullahi bil ibadah, dan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, yajibu an ta'rifa ma huwa syirk, maka wajib atasmu juga untuk mengetahui apa itu syirik. Jika kamu sudah tahu apa itu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka kamu, kata Syekh, juga harus tahu apa itu lawannya tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui sesuatu, dalam hal ini kesyirikan, yaqa'u fihi, dia akan masuk ke dalamnya. Fala budda annaka ta'rif anwa' asy-syirki min ajli an tajtanibaha. Kata Syekh, maka kamu harus mengetahui macam-macam kesyirikan agar kamu bisa menjauhinya. Jadi kita mempelajari untuk tahu dan memahami, untuk kemudian meninggalkan. Jadi kita mempelajari kesyirikan ini, kita mempelajari 4 kaedah ini, karena sebagian menerjemahkan 4 kaedah memahami tauhid seperti terjemahan di sini. Sebagian juga kemudian menerjemahkan 4 memahami kesyirikan, lawannya. No problem, sama aja sebenarnya. Karena kalau Anda faham kaidah ini, Anda tahu lawannya. Anda faham kaidah itu, Anda tahu lawannya. Karena memang ini berlawanan.
Maka kata Syekh, maka engkau harus mengetahui macam-macam kesyirikan. Dengan nanti kita akan mempelajari kaedah-kaedah kesyirikan. Karena kalau sudah tahu kaedahnya, nanti prakteknya gampang. Karena biasanya prakteknya tentunya macam-macam, tapi kita punya kaedahnya dulu. Kita tahu prinsipnya dulu. Jadi kemudian bisa dipraktekkan pada banyak contoh. Pegang kaedahnya. Maka engkau harus mengetahui macam-macam kesyirikan min ajli an tajtanibaha. Mengetahui macam-macam kesyirikan itu untuk menghindarinya. Jadi kita mempelajari ini, memahami ini, khususnya memahami 4 kaedah kesyirikan agar kita bisa menghindarinya. Karena ada yang tidak tahu itu syirik. Tidak sedikit orang terjerumus kepada kesyirikan karena dia tidak tahu itu syirik. Makanya kata Syekh sebelumnya, li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui akan satu perkara, dalam bahasan kita adalah kesyirikan, karena asyai'a di sini pakai alif lam. Tentunya ini sesuatu yang khusus, spesifik dan merujuk kepada kesyirikan yang disebutkan sebelumnya. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui sesuatu, sesuatunya ini adalah kesyirikan. Yaqa'u fihi, dia akan masuk ke dalam. Jadi kita harus tahu. Maka lu sebutkan tadi, tidak sedikit orang yang terjerumus kepada kesyirikan, dia nggak tahu itu syirik. Apakah dimaafkan? Ya pasti. Lawa nggak tahu. Tapi kalau sudah ada yang ngasih tahu, Anda lanjut dengan kesyirikan Anda, nah itulah yang dihitung. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terhindar dari kesyirikan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, supaya dimaafkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika a'lamu wa nastaghfiruka mimma la a'lamu. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku tahu. Jadi sudah tahu satu perkara ini syirik, ya Allah aku berlindung padamu supaya tidak terjerumus karena aku sudah tahu. Wa nastaghfiruka mimma atau wa astaghfiruka mimma la a'lam. Dan aku mohon ampunanmu ya Allah dalam perbuatan-perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Nah ini. Makanya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah itu harus sampai orang itu faham. Ini yang ulun ikuti ya. Karena ada khilaf juga tentunya di kalangan para ulama bahwasanya ketika menegakkan hujjah asal ditegakkan cukup. Orang itu faham atau tidak, maka untuk yang menyampaikan itu sudah cukup. Dia telah menurunkan bebannya, dia telah melaksanakan tugasnya. Pendapat yang kedua, harus menyampaikan hujjah tapi harus sampai orang itu faham dong. Harus orang itu sampai faham. Nah, ini yang saya condong kepadanya. Menyampaikan hujjah sampai orang itu faham. Faham dia, nah baru kemudian tugas kita selesai. Baru kemudian tugas kita selesai. Lanjut dia kemudian dengan maksiatnya, na'udzubillah, lanjut dia dengan kesyirikannya, oh tugas kita selesai. Lawang dia sudah faham kok. Nah kata Syekh, yajibu an ta'rifa ma huwa syirik. Wajib kamu harus tahu apa itu kesyirikan. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi, karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu yaitu kesyirikan, dia masuk ke dalam. Ulun ulangi lagi, tidak sedikit orang yang terjerumus kepada kesyirikan karena enggak tahu itu syirik. Maka tugas kita untuk mengingatkan. Ya. Dan ketika Anda mengingatkan, selembut apapun Anda mengingatkan, sangat mungkin ditolak oleh orang. Apalagi Anda kasar. Ya. Tapi tidak sedikit juga tentunya, ketika ada orang yang diingatkan, tersapa dia oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah dia menerima nasihat.
Bahkan mungkin dari orang yang lebih rendah daripada dia dalam masalah power misalnya ya. Yang menasihati dia adalah rakyatnya, dia pejabat. Yang menasihati dia adalah anaknya, dia orang tua. Yang menasihati dia adalah istrinya, dia suami. Levelnya lebih tinggi dong. Lebih punya power dong sebenarnya. Tapi subhanallah, sekalipun yang menasihatinya mungkin orang yang lebih muda, hidayah Allah menyapa. Hingga kemudian dia mudah meninggalkan kesyirikan, mudah dia menerima nasihat untuk meninggalkan kesyirikan. Yang sedang dia lakukan karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Al-musyahidun al-kiram. Fala budda annaka ta'rif anwa'a syirki min ajli an tajtanibaha. Maka kamu harus mengetahui macam-macam kesyirikan dengan tujuan untuk menghindarinya. Nah, semua kita belajar kaidah-kaidah ini nanti mulai pekan depan insyaallah, supaya kita bisa menghindari. Faham kita kaidah kesyirikan supaya kita bisa menghindari. Kita pelajari kaidahnya karena nanti prakteknya bisa macam-macam. Tapi kalau kita faham kaidahnya, oh kita tahu ini syirik, oh itu bukan. Kita tahu ini syirik, oh itu bukan. Kenapa? Kaidahnya kita faham. Nah, ini juga kemudian yang kita akan fahamkan ke orang lain. Agar kemudian orang juga mudah memahami mana tauhid, mana syirik. Hingga kemudian dia selamat dari kesyirikan. Surga Allah menanti. Itulah yang banyak digaungkan oleh banyak para dai sebenarnya. Dakwah tauhid ini itu juga mempelajari lawannya. Jadi Anda jangan kemudian menolak dulu padahal belum belajar. Dari pertama sudah nolak dulu. Padahal inilah perkara yang paling penting yang harus kita ketahui. Karena tujuan kita diciptakan untuk menyembah Allah. Maka nyembah Allahnya harus benar. Maka ibadahnya harus tidak tercampuri syirik. Karena kalau tercampur, rusak. Amalnya hancur, gugur. Orangnya kalau sampai meninggal, sudah tegak hujah nih. Tapi kemudian sampai meninggal lanjut masih dengan kesyirikannya, maka tidak diampuni. Oh, bahaya. Dosa apapun yang levelnya di bawah kesyirikan masih sangat mungkin diampuni. Kita akan bahas habis ini ayatnya juga sedikit tafsir. Tapi kalau udah syirik sampai meninggal masih syirik, syiriknya besar, no. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekal di neraka, na'udzubillah. Al-musyahidun al-kiram, li'anna Allah taala hadzara minasy-syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wanti-wanti, memberikan tahdzir agar kemudian kita terhindar dari kesyirikan. Agar kita kemudian mewaspadai hingga kemudian kita tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi jangan anti dulu. Karena ini yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sampai wafat, selamat kita. Tapi na'udzubillah kalau kita sampai meninggal, belum sempat bertobat, sudah tahu akan kesyirikan yang kita lakukan, tahu kita itu syirik, meninggal kita, tidak diampuni. Nabi pun gak bisa tolong. Jadi saya gak bahas yang levelnya lebih di bawah. Siapapun mereka, Nabi pun gak bisa tolong. Kalau sudah meninggal dan tidak sempat bertaubat dari dosa kesyirikan yang dia tahu itu syirik, tapi dia tetap lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Siapa yang tidak diampuni ini? Yang meninggal masih syirik. Tapi kalau masih dalam kehidupannya, kemudian dia bertaubat dari kesyirikannya, ya Allah ampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Sekalipun dosanya syirik, minta ampun, Allah ampuni. Ada tuh di surah Az-Zumar. Ayat berapa tuh? 57 apa 57 kayaknya. Ya. Bagaimana Allah menerangkan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, semua, termasuk syirik, kata Syekh As-Sa'di. Asal minta ampun, bertobat sebelum meninggal. Makanya sering gitu ya, sebagian ikhwah, ada ikhwan, ada akhwat gitu. Bagaimana dia menghadapi orang tuanya yang masih melakukan kesyirikan. Ulun katakan, tugas Anda hanya menyampaikan. Ilmui dulu apa yang Anda akan sampaikan. Soal skala prioritas ini nomor 1, maka ini harus Anda dakwahkan. Soal timing, Anda cari waktu yang tepat. Kurang tepat apa kalau misalnya orang tua Anda pelaku kesyirikan dan dia sekarang sedang sakit keras. Oh, ini waktunya sudah. Jangan sampai di dunia sudah sakit-sakitan, di akhirat, lebih menyakitkan lagi. Selamatkan. Kapan Ustaz? Oh, sekarang. Apalagi dia misalnya betul sakit menaun, betul mungkin sangat berat, betul bahkan mungkin bisa jadi sakitnya tersebut jarang orang yang sembuh darinya. Tapi kan masih sadar, maka berdakwah. Hiasi dengan kelembutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian wafatkan mereka di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah gugur darinya dosa kesyirikan, bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawah level kesyirikan, duna dzal, apapun itu. Kalau misalnya pakai kitab Al-Kabair misalnya karangan Imam Az-Zahabi, kumpulan dosa-dosa besar itu, beliau menyebutkan 76 bab tentang dosa besar. Nomor 1 ya syirik. Berarti 75 sisanya. Misal kalau kita pakai standar itu. 75 sisanya dosa besar itu semuanya. Tapi masih sangat mungkin Allah ampuni. Yang nomor 1 syirik, no. Kalau meninggal belum taubat. Tapi kalau kemudian sebelum meninggal dia sempat bertobat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau yang levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal pun dia belum bertobat, kemungkinan diampuni masih ada. Tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa, salah. Azab Allah perih sekali. Enggak apa-apalah dosa ini itu. Yang penting bukan syirik, kan Allah Maha Pengampun. Nah ini salah. Ini kalau belajar selalu mempelajari janji-janji, maka orang akan meremehkan dosa. Makanya ciri dakwah Nabi dan Rasul itu janji dan ancaman. Ada janji, ada ancaman, biar imbang. Karena kalau yang disampaikan janji-janji saja, orang akan terlena. Orang akan terlena. Hingga kemudian meremehkan dosa. Kenapa? Toh nanti saya juga akan diampuni. Wah, azab Allah perih. Berapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innallaha syadidul iqab, itu berkali-kali itu. Hukuman Allah sangat pedih. Contoh kayak sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mensifati bagaimana azab yang berat yang diterima oleh orang yang masuk neraka Allah SWT. Dan ini yang paling ringan. Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamrah yaghli minhu dimaghuhu. Aqmaqallah SAW. Sesungguhnya seringan-ringannya azab penghuni neraka adalah
seorang laki-laki atau juga perempuan yang diletakkan bara api di bagian telapak kakinya, darinya mendidih otaknya. Itu paling ringan itu. Diletakkan di telapak kaki bara api neraka Allah Subhanahu wa taala yang mendidih otak. Itu paling ringan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana yang beratnya. Apalagi yang paling berat. Kayak sabda Nabi Muhammad SAW tentang ancaman untuk orang-orang, yakni para pelukis. Itu ancaman depannya, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya azab yang paling syadid, yang paling keras, yang paling berat untuk para penghuni neraka. Di antaranya Nabi Muhammad menyebutkan al-musawwirun, para pelukis. Makhluk yang bernyawa tentunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh dianggap ringan. Lawang di dunia saja sebagian di antaranya Allah akan balas langsung kok. Ya, Allah Maha Adil kok. Anda berbuat, ya Anda akan mendapatkan balasannya, dan itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Berapa yang kita lakukan, ya seperti itu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Allah Maha Adil. Dan bukan berarti kemudian ketika sebagian orang ada yang berdosa, entah itu kepada Allah atau kemudian kepada sama manusia, di dunia anteng saja gitu ya, di dunia kemudian lempeng aja hidupnya gitu ya, apakah kemudian nanti tidak dibalas? Itulah kenapa adanya hari pembalasan. Karena banyaknya orang yang berbuat baik di dunia belum mendapatkan balasan baiknya. Betapa banyak orang yang buruk dan zalim di dunia belum mendapatkan juga setimpalnya. Hukuman setimpalnya belum didapatkan. Itulah kenapa adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Karena Allah adil. Karena Allah adil. Maka untuk yang berbuat kebaikan, kebajikan dan di dunia belum mendapatkan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini mustahil, pasti Allah balas. Tapi kalau belum, bersabar aja. Tapi sebaliknya, orang-orang yang berbuat zalim, entah itu kepada Allah dengan maksiatnya, entah itu kepada Rasul dengan maksiatnya, atau kepada sama anak Adam dengan kezalimannya, maka Anda jangan kemudian santai. Anda jangan pernah merasa aman. Kenapa? Ada hari pembalasan. Yang baik dan belum dibalas, bersabarlah. Yang buruk dan belum dibalas, jangan pernah merasa aman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagaimana ulun sebutkan tadi, kita ingin sebutkan tafsir singkat untuk surah An-Nisa 48 dan juga yakni An-Nisa 116. Mana tadi nih? Siap. Apa megangin? Siap. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya untuk surah An-Nisa 48 dan 116. Kata beliau rahimahullah taala, anna syirka la yaghfiruhu Allah taala li tadammunihi al-qadah fi rabbil alamin wa fi wahdaniyatihi wa taswiyatil makhluqi alladhi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an biman huwa malikun naf'i wad-dar alladhi ma min ni'matin illa minhu wa la yadfa'un naqama illa huwa alladhi lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh
wal ghina tam bi jami'i wujuhil i'tibarat. Famin a'zamil zulmi wa ab'adil dhalali adamu ikhlas li ibadati liman hadha sya'nuhu wa 'azamatuhu wa sarfu syai'in minha lil makhluq alladhi laysa lahu min sifatil kamali syai' wala min sifatil ghani syai' bal laysa lahu illa al-'adam adamul wujudi wa adamul kamali wa adamul ghina wal faqru min jami'il wujuh wa amma ma duna syirk min adh-dhunubi wal ma'asi fa huwa tahta al-masyi'ah in syaa Allahu ghafarahu wa bi rahmatihi wa hikmatihi wa in syaa 'adzaba 'alaihi wa 'aqaba bi 'adlihi wa hikmatihi. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di untuk tafsir surah An-Nisa 48, An-Nisa 116 karena bunyinya sama, ujungnya yang beda. Kata beliau, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika meninggal belum taubat. Tapi kalau sebelum meninggal sempat taubat, ya diampuni. Az-Zumar 57 itu. Yaghfirudz dzunub, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, di ujung ayatnya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk syirik berarti. Sesungguhnya syirik tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kenapa? Litadammunihil qadah fi rabbil alamin. Karena syirik itu mengandung celaan terhadap Tuhan semesta alam. Ya, Anda zalim. Terkandung di dalamnya celaan, hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, wa fi wahdaniyati, dan dalam yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya dong, Allah Maha Esa kemudian kita duakan, kan kurang ajar. Bahasa yang tepat, kurang ajar. Ini celaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita semua nikmatnya, tapi kita balas dengan berbuat syirik kepadanya. Semua nikmatnya saja kita hitung, kita nggak bisa. Apalagi kemudian kita hitung, kemudian untuk mensyukurinya, nggak bisa juga. Ngitung aja nggak bisa, apalagi sampai level mensyukurinya. Kita banyak kufur memang. Tapi subhanallah, terkadang kita tambah dengan syirik. Nikmat yang nggak bisa kita hitung, apalagi kita, ini semuanya tafsir Ibnu Katsir, tapi saya sebutkan dengan makna. Sudahlah, tidak bisa kita menghitung semua nikmat Allah, kemudian kita, apalagi untuk mensyukurinya, makanya harus banyak-banyak bersyukur. Terkadang plus kita tambah, atau terkadang seseorang menambahnya dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, tahukah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap berikan rizkinya kan? Bayangin. Ini orang kufur nih. Musyrikin, kafirin, Allah kasih karena Allah memang yakni Maha memelihara. Allah memelihara hambanya. Di antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah kasih mereka rizki. Allah berikan mereka semua ilmu untuk mengais rizki itu. Semua. Ya manusianya, jinnya, binatangnya, semua Allah kasih. Padahal mereka syirik. Padahal kemudian mereka, ya na'udzubillah kufur. Allah kasih semua.
Jadi kalau misalnya seorang muslim tidak fokus kepada yang halal, mengabaikan larangan-larangan yang haram dalam mengais rizki, ya kita sama orang kafir kalau begitu. Bedanya pemeliharaan Allah yang khusus itu kepada orang-orang yang beriman. Kalau kemudian kita tidak mempedulikan itu, yang penting kan saya nyari nafkah, yang penting kan kewajiban saya menafkahi keluarga. Bagaimana caranya yang penting ya ini untuk keluarga. Nggak bisa gitu. Apa bedanya kita sama orang kafir? Karena kita berbeda, maka kita mencari yang halal dengan cara yang halal. Oke, lanjut. Kata Syekh, bentar ya. Sinyalnya nyala. Jadi pop-up-nya keluar terus. Oke. Sesungguhnya syirik tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni, karena ia mengandung celaan kepada Tuhan semesta Allah Subhanahu wa taala dan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena diduakan. Anda lecehkan dong keesaannya. Wa taswiyatil makhluqil ladzi la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an biman huwa malikun naf'i wadh. Dan di dalamnya juga, dalam kesyirikan juga ada penyamaan makhluk yang tidak memiliki untuk dirinya kemadaratan dan kemanfaatan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Dialah sang pemberi, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan madarat. Gimana kok bisa disamakan? Itulah pelecehannya. Itulah penghinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan syirik. Anda lecehkan Allah dalam keesaannya karena Anda duakan. Anda lecehkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua asma dan sifatnya. Ya. Allah yang maha kemudian disamakan dengan makhluk yang tidak memiliki kesempurnaan. Siapapun dia orangnya, entah Nabi Muhammad SAW atau Jibril alaihissalam, dia makhluk. Tidak bisa Anda samakan. Bukan tidak bisa, tidak boleh Anda samakan. Kemudian kata Syekh, alladzi ma min ni'matin illa minhu, yang dimana tidak ada satu kenikmatan pun kecuali dari Allah. Wala yadfa'ul naqama illa huwa, dan tidak ada yang bisa kemudian menampik kemadaratan, penyakit kecuali Allah. Alladzi lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh, yang miliknya lah kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Wal ghinat tam bi jami'il wujuh al i'tibarat, dan baginya lah semua kekayaan yang mutlak dari semua sisi. Tentunya tidak bisa yang maha seperti ini, yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha disamakan dengan makhluk. Nah, itu namanya pelecehan. Itu namanya penghinaan. Orang yang berbuat syirik secara tidak langsung Anda sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Famin a'zamidz zulmi wa ab'adidz dhalali adamul ikhlas li ibadah liman hadza sya'nuhu wa 'azamatuh." Maka di antara bentuk kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat adalah tidak ikhlasnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat, kata Syekh As-Sa'di. Apa itu? Syirik. Beribadah tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perkara paling penting. Perkara yang paling penting yang harus kita ketahui untuk menghindarinya, yaitu syirik. Tapi di saat yang sama ini perkara yang paling penting untuk kita mengetahui dan memahaminya, untuk mengamalkannya, yaitu tauhid. Kita mempelajari keburukan seperti ini untuk menghindarinya. Ingat karena perkataan seorang sahabat, siapa ya? Abu Dzar, dan saya tidak salah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dulu kata beliau, manusia selalu bertanya kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Aku bertanya tentang keburukan. Bukan untuk melakukannya, supaya aku bisa menghindarinya.
Nah, kita belajar begini nih, muncrat. Kita belajar tentang kesyirikan nih untuk menghindarinya. Belajar lawannya yaitu tauhid, atau tinggal dibalik saja, untuk kemudian kita bisa mengamalkannya. Kemudian, wa sarfu syai'i minha lil makhluqi alladhi laysa lahu min sifatil kamali syai' wa la lahu min sifatil ghina syai' bal laysa lahu illa al-'adam. Dan memalingkan sesuatu yang harusnya dipersembahkan kepada Allah, tapi dipalingkan kepada makhluk yang tidak memiliki sifat kesempurnaan sedikit pun, yang tidak memiliki sifat kekayaan sedikit pun. Bahkan yang ada sifatnya ketidakpunyaan. Hamba ini nggak punya. Kita bahas kemarin ya, kita al-faqir. Kita orang yang sangat butuh kepada Zat yang Maha Kaya Allah. Bagaimana kemudian orang bisa samakan al-faqir dengan al-ghani? Orang fakir dengan orang kaya, orang yang sangat membutuhkan terkait kepada yang lain dengan yang kaya yang nggak butuh sama siapa-siapa. Nggak bisa sama. Nah, itulah yakni kesyirikan. Orang kalau berbuat syirik itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan yang sempurna dengan yang tidak. Menyamakan yang maha dengan yang nggak punya. Zalim nggak? Zolim sekali. Sesat sekali. Dan inilah yang selalu digaungkan oleh banyak dai. Agar semua kita selamat. Dai-nya selamat, mustamidnya selamat. Ada yang nggak suka? Ya, siapa? Dedengkotnya, iblis. Dan Anda jangan jadi kemudian kaki tangannya iblis. Tidak suka ketika orang menyampaikan dakwah tauhid. Karena di saat yang sama dia akan menyampaikan agar orang terhindar dari syirik. Karena tujuan target jangka panjangnya iblis semua kita masuk neraka. Syirik itu nomor 1. Khutwatus syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala, langkah paling tingginya ya kita berbuat syirik. Kenapa? Karena nggak diampuni. Nah, ini teman gua nih. Nah, ini yang nemenin gua di neraka nih. Kenapa? Karena dia nggak diampuni. Di neraka selama-lamanya. Itu sudah janji iblis sejak dulu. Al-musyahidun al-kiram. Ini perkara yang paling penting yang harus kita faham. Faham tauhid dan agar terhindar dari syirik. Ngerti syirik agar kita kemudian bisa mengesahkan Allah dengan tauhid. Tinggal dibalik-balik aja. Adamul wujudi, adamul kamali, wa adamul ghina, wal faqru min jamil wujuh. Inilah ini hakikatnya makhluk. Fakir, tidak memiliki sifat kesempurnaan, tidak memiliki sifat kaya, yang kemudian tidak membutuhkan. Dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Maka adalah sebuah penghinaan dan pelecehan kepada Allah, kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat ketika seorang tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Wa amma maduna syirik. Sedangkan yang di bawah kesyirikan, dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Oke. Wa amma maduna syirki min adh-dhunubi wal ma'asi fahuwa tahta al-masyi'ah. In syaa Allahu ghafarahu bi rahmatihi wa hikmatihi wa in syaa 'adzaba 'alaihi wa 'aqaba bi 'adlihi wa hikmatihi. Sebaliknya, sedangkan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan levelnya, dosa-dosa dan kemaksiatan yang levelnya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mati nih orang belum tobat, tapi level dosanya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, fahuwa tahtal masyiah, maka dia hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Insyaallahu ghafarahu bi rahmatihi wa hikmatihi. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dengan kebijaksanaan,
dengan kasih sayangnya dan kebijaksanaan. Allah ampuni. Terserah Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Apapun dosanya, tapi bukan syirik. Ingat, jangan sampai kemudian ini membuat kita meremehkan dosa. Wa in syaa'a 'adzaba 'alaihi. Ini sebaliknya. Kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa? Dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Wa 'aqaba bi'adlihi, dan akan menghukumnya dengan keadilan Allah dan kebijaksanaannya. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan. Makanya kayak contoh misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, kayak tadi pagi saya nonton potongan video Ustaz Syafiq Basalama hafizahullah taala tentang tidak masuk surganya orang yang memutus tali silaturahim. Video pendek saya tonton tadi pagi. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati'. Oh, kama qala SAW, tidak masuk surga orang pemutus. Maksudnya pemutus tali silaturahim. Orang-orang ring satu silaturahim itu. Orang tua, paman, bibi, saudara. Yang ada hubungan rahimnya kemudian. Kakek, nenek, buyut yang sama. Rahim. Pertanyaannya, bukankah itu levelnya di bawah syirik? Tapi kenapa Nabi Muhammad sebutkan tidak masuk surga? Kan levelnya di bawah syirik. Maka kaidah ini berlaku. Kaidah ini berlaku. Jika Allah ingin mengampuni, Allah akan ampuni. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Bijaksana. Tapi jika Allah ingin mengadabnya, Allah akan adab sesuai kadarnya. Lalu bagaimana cara memahami tidak masuk surga itu? Kata para ulama, di nerakanya sangat lama. Di nerakanya sangat lama. Tapi dia akan masuk surga pada akhirnya. Kenapa? Karena dosanya bukan dosa syirik. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, kembali kepada kita. Fahadha syirkul ladzi hadha khataruh. وهو أنه يحرم من الجنة ويحرم من المغفرة. Maka inilah kesyirikan dan inilah bahayanya. Tidak Allah ampuni kalau sebelum meninggal belum taubat. وهو أنه يحرم من الجنة, dan juga syirik itu mengharamkan pelakunya dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Yang artinya adalah sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, berbuat syirik, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Cukupkah sampai di situ? Belum. Dan tempat kembalinya ialah neraka. Cukupkah sampai di situ? Belum. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu, maksudnya berbuat syirik itu. 3, diharamkan dari surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak bisa ditolong. Perhatikan tafsir singkat untuk ayat ini dari Syekh Sa'di juga, kata beliau rahimahullah taala, "Innahu may yusyrik billah ahadan minal makhluqin la Isa wala ghair." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan seseorang di kalangan makhluk, sekalipun dia Nabi Isa atau yang lain. Jadi contohnya tinggi sekali. Syekh nyebutin di sini levelnya Nabi ya. Makanya juga sering menyampaikan, ya ini Rasul Nabi kita Muhammad. Anda persembahkan doa kepada Nabi Muhammad, syirik. Apalagi kepada orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad, kan gitu. Pakai standar paling tinggi udah. Faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar,
dan tempat kembalinya neraka. Wa dzalika li'annahu sawal khalqa bil khaliq, itu karena dia menyamakan makhluk dengan Khalik sang pencipta. Wa sarafa ma khalaqahu Allah lahu wa huwa al-ibadah al-khalisah li ghairi man hiya lahu, dan karena dia telah memalingkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fastahaqqa ay yukhlada finnar, maka dia berhak untuk dikekalkan di api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah untuk orang-orang yang berbuat zalim itu, maksudnya syirik, karena kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim kepada Allah, min ansar, memiliki penolong, yunqidhunahum min adzabillah aw yadfa'una anhum ba'd ma nazala bihim. Mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang berbuat syirik dari azab Allah, karena nggak bisa ditolong. Tidak bisa mereka kemudian menolong orang-orang lain yang berbuat syirik, tidak bisa ditolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aw yadfa'una anhum ma ba'd ma nazala alaihim, atau bisa menampik, menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala yang turun pada mereka, nggak bisa. Di dunia bisa saja Allah Subhanahu wa taala kemudian murka kepada yang berbuat syirik, Allah turunkan azab yang mereka sembah, nggak bisa nolong. Mau nabi sekalipun nggak bisa nolong kalau Allah turunkan azab kepada orang yang buat syirik di dunia. Di akhirat sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah bahaya kesyirikan. Wa yahrimu minal maghfirah, dan juga kesyirikan mengharamkan pelakunya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan. Idzan, kemudian sebagai penutup di 2 menit terakhir, oleh karena itu, kalau begitu, hadza khatarun azim, ini adalah bahaya yang sangat. Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatar, maka engkau wajib, semua kita wajib untuk mengetahui apa itu tauhid, untuk mengetahui apa itu syirik. Lebih tepatnya untuk mengetahui apa itu syirik qabla ayyi khatar, sebelum kemudian bahaya apapun yang akan datang. Ya akan berbahaya. Di dunia bisa Allah balas sebelum di akhirat. Li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa uqul, karena kesyirikan telah sesat padanya begitu banyak pemahaman, begitu banyak akal menyimpang pada kesyirikan. Lina'rif ma huwa syirik minal kitab was sunnah, maka hendaknya kita mengetahui kesyirikan itu dari kitabullah Al-Quran, dan kemudian juga dari sunnah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadzara min syai'in illa wa bayyanahu, Allah tidaklah menjauhkan seorang dari sesuatu, mewanti-wanti seorang dari sesuatu untuk menjauhinya, melainkan Allah pasti menerangkannya. Wa ma amara bi syai'in illa wa bayyanahu linnas, dan tidaklah Allah juga memerintahkan sesuatu kecuali pasti Allah menerangkannya pada manusia. Fa huwa lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan begitu saja secara global. Enggak, Allah akan terangkan detail melalui nabinya. Di Qur'annya pun sudah detail. Bal bayyanahu fil Qur'an, bahkan sebaliknya, Allah tidak turunkan dengan mujmal pengharaman itu. Allah terangkan ia detail dalam Al-Quran, wa bayyanahu Rasul fi sunnah, dan Rasul juga menerangkan dalam sunnah. Begitu banyak sabda Nabi Muhammad yang kemudian mengharamkan kita, mewanti-wanti kita agar tidak berbuat syirik kepada Allah. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan yang dalam bentuk pertanyaan agar para sahabat kemudian memberikan perhatian penuhnya kepada beliau, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar, mau enggak? Semua menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami pengen tahu. Kata Muhammad, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bayanan syafian, dan Rasulullah telah menerangkan dalam sunnahnya dengan keterangan yang lengkap. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirik, dan jika kita ingin tahu
Apa itu syirik? Narju ilal kitabi was sunnah hatta na'rifa syirik. Maka hendaknya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah agar kita tahu apa itu syirik. Wala narju ila qawli fulan, dan janganlah kita merujuk kepada perkataan fulan atau alan. Ke kitabullah, ke sabda Nabi Muhammad, apa itu syirik? Hingga kemudian kita bisa menghindarinya. Dan itulah yang dibahas dalam kitab ini, 4 kaidah memahami kesyirikan dari firman Allah atau juga sabda Nabi Muhammad SAW. Rujukannya firman dan sabda. Kaidahnya ada di firman dan sabda. Hingga kemudian nanti bisa kita praktekkan dalam banyak perbuatan manusia. Oh, ini syirik, ini enggak. Insyaallah kita akan mulai masuk ke kaidah yang pertama di pekan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pertanyaan insyaallah kita akan baca dan penanya akan mendapatkan mushaf, dan bukan cuma mushaf, untuk beberapa hari ke depan kita akan tambahkan hadiah yang lain. Kurang apa kita untuk menyemangati Anda untuk belajar, yaitu tambahan kalender hijriyah. Sorry Pit, tabletnya Pit, pertanyaannya di situ Pit. Iya, berapa juga? Bukan asal nanya pertanyaan, tapi saya baca. Dan terima kasih untuk semua donatur yang telah menginfakkan hartanya untuk beli mushaf terjemahnya, beli kalendernya untuk dibagikan untuk semua kita Oke. Dari Rifkon dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kalau takut akan wabah virus corona ini termasuk ke dalam kesyirikan? Tidak. Ini ketakutan yang tabi'i. Ini ketakutan yang secara tabiat manusia. Berdasarkan ilmu. Ia adalah wabah. Ia adalah berbahaya berdasarkan kemudian perkataan para orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi ini takut yang tabi'i, ini takut yang secara tabiat manusia. Semua kita takut, sama seperti kita takut juga sama-sama atau dari binatang buas, maka tidak. Tapi tentunya karena kesempurnaan agama Islam, Nabi Muhammad pun memberikan kepada kita petunjuknya untuk tidak membahayakan diri sendiri, untuk tidak membahayakan diri orang lain. Karena bisa jadi kemudian kita yang membawa virusnya dan kita tidak ada gejala, karena kita kemudian orang lain juga berbahaya enggak buat. Makanya sampai sekarang pun masjid-masjid kita masih tutup. Walaupun alhamdulillah untuk Banjarmasin sudah mulai membaik. Tapi setelah mengobrol dengan orang-orang yayasan maka belum. Kita nggak boleh gegabah. Sekalipun kemudian sudah menggembirakan. Tapi kalau betul-betul aman, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semua kita kangen untuk kembali ke masjid, berjamaah di masjid, kajian di masjid. Tapi kita tunggu seaman mungkin. Walaupun kemudian sudah aman pun, kayaknya tetap protokol kita akan lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang di depan kita saja, panitia cukup repot. Karena tidak bisa kita ingkari banyak kaum muslimin tetap mereka untuk ingin melakukan ibadah kurban. Tapi panitia harus menyiapkan segala sesuatunya, di antaranya menghindarkan berkumpulnya orang yang banyak. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Pertanyaan yang sama tapi ke nomor ini, tapi sudah dari Rifkon juga, jadi sama orangnya kayaknya. Ada pertanyaan cukup panjang ini, gak apa-apa.
Afwan Ustaz, qadarullah mama ulun lagi garing, yang membuat Sidin sudah ngalih bebangun seorang. Stroke ringan. Sidin kalau dari medisnya, apakah sakit Sidin ini akibat mungkin perbuatan-perbuatan syirik Sidin pas lagi dulu Ustaz? Karena dulu di keluarga ulun mempercayai ada anggota keluarga yang bisi kembaran ular dan hal-hal berbau yang kayak itu Ustaz. Pas ulun sudah mulai belajar dan mendapat hidayah sunnah, alhamdulillah, hanya ulun mengerti mungkin ada yang dikerjakan mama ulun dari dulu bagian syirik. Kayak apa cara ulun menjelaskan ke Sidin Ustaz? Mungkin dulu Sidin kada merasa kalau yang dikerjakan Sidin adalah syirik. Posisi ulun anak terakhir perempuan. Kalau kakak-kakak ulun banyak yang kada sepaham dengan ulun. Siap. Sebenarnya di barakallahu fikum. Semoga yani Allah berikan kesabaran kepada Anda dan juga kesembuhan kepada ibu Anda. Amin. Sebenarnya dalam pengajian tadi sudah ulun sampaikan juga bahwasanya ini perkara yang paling penting. Maka Anda harus dakwahi ibu Anda. Semoga beliau sembuh tentunya. Tapi yang namanya stroke, insya Allah beliau masih mendengarkan, ya, maka Anda dakwahi. Ingat, ilmui dulu apa yang Anda ingin sampaikan. Kalau kita berbicara memiliki skala prioritas, ini prioritas nomor 1. Karena kalau misalnya meninggal di atas kesyirikan, bahaya. Kita nggak ingin itu terjadi kepada orang tua kita. Maka ini perkara yang paling prioritas. Kemudian Anda atur kata-kata, Anda atur timingnya, Anda tahu bagaimana Anda menghadapi ibu Anda pastinya dalam kondisi beliau yang sakit, kapan momen yang paling tepat, pilih. Dan yang terakhir, hiasi dengan kelembutan. Doa itu pasti, bahkan mungkin dari awal Anda doa supaya mudah berbicara, supaya mudah beliau paham. Maka terangkan. Jika betul beliau pernah melakukan kesyirikan, tapi beliau tidak tahu itu syirik, maka hukum asalnya sudah terampuni. Maka yang kedua, jika beliau melakukan kesyirikan memang dulu, kemudian beliau yakni sekarang masih meyakininya, suruh perintahkan beliau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dengan bertaubat. Walaupun stroke pasti insya Allah masih bisa sholat kan. Ya, bertobatlah kepada Allah. Termasuk diantaranya terlepas dari khilaf juga kemudian sholat taubat. Tapi kemudian masalah duniawinya, beliau betul-betul stroke, pasti ada sebab duniawi, maka obati. Jadi dua hal, imannya diobati, sakitnya ya diobati, dua-duanya. Stroke pasti karena sebab, ya macam-macam sebab kemudian orang bisa stroke. Entah itu mati sebelah anggota tubuhnya atau bahkan mungkin semuanya, pasti ada sebab dan ada penyembuhannya. Ikuti, yakni sebabnya. Karena ini sudah diketahui ilmunya oleh para ahli, maka jalani. Tidak sedikit kemudian orang yang sembuh dari stroke-nya, ikuti. Dan yang ini juga dijalani. Pengobatan secara rohaninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda kesabaran. Mudahkan kepada Anda, Allah mudahkan kepada Anda untuk berdakwah dan Allah mudahkan kepada orang tua Anda untuk memahami apa yang Anda dakwahkan. Barakallahu fikum. 2 ya, Fit. Kemudian Afan Ustaz bertanya tentang pengobatan khas orang Banjar, bepidara. Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Si pengobat membacakan doa dicoret-coret pakai kunyit di tangan dan di bagian lain pada anak yang kena pidara. Hukumnya menurut Ustaz bagaimana? Siap. Al-musyahidun al-kiram. Jika seorang anak, katakanlah misalnya kena ain. Tiba-tiba sakit. Tanpa sebab. Pokoknya tiba-tiba sakit. Tanpa sebab. Sebabnya kena ain. Artinya dia dari pagi biasa, sehat, makanan juga tercukupi, bercanda dia dengan teman-temannya main. Totohnya nggak ada jatuh juga, karena biasanya anak sakit atau panas itu mungkin bisa jadi kesleo. Ini enggak. Maka sangat mungkin kena ain.
Dan hanya orang-orang yang beriman yang percaya, karena ini perkara gaib. Susah mengimaninya, tapi betul-betul ada, dia gaib. Maka obati dia dengan diruqyah. Obati dia dengan diruqyah. Yaitu dengan bacakan kepadanya Al-Quran. Boleh kemudian sambil menggendongnya, ya, atau kemudian meruqyah air kemudian meminumkan kepadanya, boleh. Ruqyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ada 9 kalau nggak salah caranya. Dibacakan Al-Quran, atau kemudian dibacakan Al-Quran sambil disentuh bagian yang sakit, dibacakan Al-Quran sambil diusap-usap bagian yang sakit. Dalam hal ini kalau tubuhnya panas, ya usap aja seluruh tubuhnya, atau sambil digendong. Dan cara-cara yang lain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Kalau misalnya praktek orang Indonesia, orang Banjarmasin seperti itu, maksudnya adalah ruqyah, maka syar'i. Tapi sekarang kenapa harus pakai kunyit? Nah, ini pertanyaan. Maka Anda bahas dulu secara medis. Apa manfaat kunyit? Kalau memang betul-betul bisa menyembuhkan jenis sakit yang ada pada anak ini dengan dioleskannya kunyit di bagian tertentu, maka ia berarti berdasarkan ilmu. Maka dia berarti berdasarkan ilmu bahwasanya kunyit memang bisa mungkin menghangatkan atau menurunkan panas, kita nggak tahu, tapi berdasarkan ilmu kan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin aman, ruqyah cukup. Kalau misalnya memang sakit tertentu, ya kita bahas secara medis. Apa sakitnya, maka obati. Itulah di antara cara kita menjalani takdir. Mencari sebab itu bagian dari takdir. Mencari sebab kesembuhan dengan berobat itu bagian dari takdir. Kita tidak berpangku tangan. Bisa dengan medis, bisa kemudian dengan diantaranya kalau memang kena ain, maka dengan ruqyah syar'iyyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bisa kita katakan langsung syirik, ya. Iya. Jadi harus dibahas dulu. Kemudian ini virus corona sudah tadi. Nah, ini yang keempat nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang mengucapkan demi Allah dan demi Rasul? Apakah itu syirik? Iya. Karena kalau bersumpah itu harus atas nama Allah saja. Nggak boleh kemudian atas nama Rasul. Apalagi orang yang levelnya di bawah Rasul, nggak boleh. Syirik. Syirik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Maka siapapun di antara mungkin keluarga atau teman Anda melakukannya, maka pertama Anda ilmui dulu. Kemudian karena ini skala prioritas kesyirikan, maka ini yang paling prioritas harus kita sampaikan. Sampaikan tentunya dengan kelembutan. Awal pertama kali Anda berdoa supaya mudah ngomong, dia mudah paham. Dan tentunya cari timing yang tepat. Karena yang namanya bersumpah itu untuk semua kita para makhluk harus atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab itu bisa billahi, wallahi, tallahi, itu dalam bahasa Arab sama. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya demi Allah. Sumpah itu boleh. Kenapa? Untuk menguatkan perkataan yang datang setelahnya. Allah pun bersumpah. Tapi hak Allah untuk bersumpah dengan semua makhluknya. Tapi kalau makhluk, bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang melakukannya bisa jadi belum paham. Jadi harus kita kasih tahu. Yang terakhir, ya. Ustadz, benar bila bid'ah merupakan pengantar dari syirik. Maka jika paham betul mengenai kesyirikan, maka terhindar dari kebid'ahan. Sekarang yang baru ramai terjadi viral, ada ditebarkannya fitnah terhadap dakwah tauhid, terutama pembagian tauhid. Bagaimana trik singkatnya agar sebagian umat yang masih mengidolakan dan menjadikan panutan penebar fitnah
penebar fitnah tersebut memahami maksud pembagian tauhid yang sebenarnya. Karena masih ada keluarga saya yang belum paham, justru membela orang tersebut. Siap. Tidak ada trik yang khusus ya. Yang ada itu semua kita, ya seperti yang sering ulun sampaikan 5 hal tadi dalam berdakwah. Anda harus mengilmui apa yang Anda akan sampaikan. Dalam pembahasan ini adalah pembagian tauhid. Ulun sarankan kepada Anda penanya, baca tulisannya Al-Ustaz Al-Fadil Firanda Andirja, hafizahullah ta'ala, tentang pembagian tauhid. Cukup panjang. Mungkin akan scroll berkali-kali, tapi yakni lengkap saya katakan. Di artikel beliau, firanda.com. Ketik aja pembagian tauhid firanda.com. Ya. Supaya jelas bahwasanya yakni kenapa kita membaginya, kenapa para ulama zaman dahulu membaginya, kenapa harus dibagi, dan kenapa harus 3 itu. Anda harus mengilmuinya. Sudah? Kalau bertanya skala prioritas dalam dakwah, ini dakwah nomor 1. Karena sedang mendakwakan tauhid. Ini paling penting yang harus kita pelajari. Kalau konteksnya Anda ingin mendakwahi seseorang, maka yakni cari timing yang tepat. Hiasi dengan kelembutan. Dan sebelum semua ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah yakni menyampaikan, dan agar mereka mudah untuk memahami. Ketika Anda sudah menyampaikan, selesai. Tugas Anda selesai. Anda sudah menyampaikan dan mereka faham, lanjut mereka dengan penebar syubhat, tugas Anda selesai. Anda nggak perlu sakit hati, sekalipun keluarga Anda. Tapi karena dia keluarga kita, mungkin di momen yang lain nanti sampaikan lagi. Tapi sekali saja Anda sudah mengingatkan, faham dia, selesai tugas Anda. Anda nggak perlu kemudian, aduh kenapa ya saya nggak terima? Kenapa ya saya kok nggak diterima perkataan saya? Jadikan bahan introspeksi. Anda salah ngomong kah? Anda kasar kah? Timing kurang tepat kah? Kurang kemudian minta pertolongan Allah kah? Introspeksi aja dulu. Jika sudah, maka tugas Anda sudah selesai. Jadi Anda nggak sakit hati. Yang masih mau mendengarkan nasihat Anda masih banyak. Masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Sadar dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.